Kamu sudah menabung bertahun-tahun untuk berangkat haji. Semua persiapan sudah dilakukan. Namamu sudah masuk antrean resmi. Tinggal menunggu tahun keberangkatan. Tapi tiba-tiba, boom! Kuota haji Indonesia dipotong setengah. Artinya, peluang keberangkatan jadi makin kecil. Antrean makin panjang, bahkan bisa molor puluhan tahun. Dan yang lebih menyakitkan, pemotongan ini bukan karena bencana, bukan karena perang, melainkan karena kesalahan manusia. Karena ulah segelintir pihak yang serakah dan tidak taat aturan. Tapi, benarkah kabar pemangkasan kuota haji Indonesia 2026 ini? Apa penyebabnya? Apa dampaknya bagi calon jemaah? Dan, apa langkah pemerintah untuk menghadapinya? Yuk, kita kupas tuntas faktanya dalam video ini. Jangan sampai kita termakan isu tanpa tahu akar persoalannya. Sebelum lanjut, bantu kami menyebarkan informasi ini ke lebih banyak orang dengan klik tombol subscribe. Channel ini hadir untuk menyajikan informasi seputar haji, umrah, dan dunia Islam yang bisa dipercaya. Kalau kamu punya pengalaman atau pendapat tentang sistem kuota haji yang makin sempit, silakan tulis di kolom komentar. Apakah kamu merasa sistem saat ini sudah adil? Atau justru makin rumit dan merugikan? Bagaimana isu ini bermula? Pada awal Juni 2025, beberapa media luar negeri seperti Arab News dan Middle East Monitor mulai membahas kemungkinan perubahan besar pada sistem kuota haji global tahun 2026. Mereka menyebutkan bahwa Kerajaan Arab Saudi tengah mengevaluasi jumlah jemaah dari negara-negara tertentu, termasuk Indonesia. Tak lama kemudian, muncul informasi bahwa kuota Indonesia berpotensi dipangkas hingga 50%. Informasi ini menyebar cepat di media sosial, grup WhatsApp, bahkan dibahas oleh beberapa tokoh travel dan pengamat haji. Masyarakat pun mulai panik. Banyak calon jemaah bertanya, apakah antrean saya akan makin panjang? Apakah tahun depan saya tetap bisa berangkat? Kenapa Arab Saudi ingin kurangi kuota? Pemerintah Arab Saudi tidak pernah sembarangan dalam mengatur kuota. Namun tahun 2025 menjadi titik kritis. Ibadah haji tahun ini disebut-sebut paling kacau sejak masa pandemi COVID-19. Beberapa alasannya. Jumlah jemaah melebihi kapasitas. Diperkirakan lebih dari 2,5 juta jemaah hadir, sebagian besar dari negara-negara dengan pelanggaran tinggi. Terlalu banyak jemaah ilegal. Arab Saudi menyebutkan bahwa puluhan ribu jemaah tanpa visa resmi masuk ke Makkah. Bahkan jemaah haji ilegal dari Indonesia disebut-sebut sebagai yang terbanyak. Kemacetan logistik dan pelayanan. Jemaah terlantar di Musdalifah, tenda-tenda penuh di Mina, dan antrean panjang di toilet menjadi pemandangan umum. Jumlah korban jiwa meningkat. Banyak jemaah wafat akibat kelelahan, dehidrasi, dan kurangnya fasilitas. Maka, pemerintah Saudi menganggap harus ada evaluasi besar-besaran. Indonesia termasuk negara prioritas evaluasi? Ya. Meski Indonesia adalah negara dengan pengelolaan haji yang relatif baik, namun pada tahun 2025 ini Indonesia menjadi sorotan tajam karena jumlah jemaah ilegal yang tinggi. Banyaknya oknum travel yang memberangkatkan jemaah tanpa visa resmi. Masih banyak masyarakat yang tertipu skema jalur cepat tanpa antre. Saudi menilai Indonesia perlu memperketat pengawasan internal agar pelanggaran tidak terus berulang. Potensi pemangkasan kuota, apakah benar 50%? Sampai saat ini, belum ada surat resmi dari Kementerian Haji Arab Saudi yang menyebut pemangkasan kuota Indonesia sebesar 50%. Namun, sejumlah diplomat dan pejabat haji menyebut angka itu sedang diajukan dalam proposal evaluasi. Artinya, walaupun belum diputuskan, ancaman itu nyata. Arab Saudi ingin memberi tekanan diplomatik agar Indonesia membenahi sistem internalnya. Beberapa opsi yang sedang dikaji Arab Saudi. Pemotongan kuota negara-negara dengan jemaah ilegal terbanyak. Penambahan syarat ketat bagi calon jemaah. Pembatasan visa mujamalah dan furoda. Apa respons pemerintah Indonesia?
Kementerian Agama RI langsung bereaksi cepat. Mereka mengirim tim ke Arab Saudi untuk melakukan klarifikasi dan lobi diplomatik. Beberapa pernyataan penting. Indonesia belum menerima pemberitahuan resmi soal pengurangan kuota. Kami berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh dan meningkatkan pengawasan travel. Langkah tegas akan diambil terhadap penyelenggara haji non-resmi yang melanggar hukum. Di sisi lain, DPR juga mulai memanggil Kemenag untuk dimintai penjelasan dan solusi. Apa dampaknya jika kuota benar dipotong? Jika benar kuota dipotong 50%, artinya, dari 221.000 jemaah, hanya sekitar 110.000 orang yang bisa berangkat. Antrean reguler yang sudah mencapai 20-30 tahun bisa bertambah hingga 40-50 tahun. Haji khusus jadi rebutan, harga bisa melonjak tajam. Jemaah lanjut usia yang sudah menanti lama bisa gagal berangkat. Travel legal terancam rugi besar, sementara travel ilegal bisa makin aktif mencari celah. Dampaknya bukan hanya soal ekonomi, tapi juga psikologis dan spiritual. Solusi yang sedang didorong. Pemerintah Indonesia mendorong beberapa langkah sebagai solusi. Negosiasi diplomatik tingkat tinggi agar kuota tetap dipertahankan. Penguatan regulasi penyelenggara haji, hanya yang berizin boleh beroperasi. Pembuatan sistem digital terpadu dengan Arab Saudi agar tidak ada visa ganda atau jemaah siluman. Kampanye nasional edukasi jemaah agar tidak tergoda janji haji cepat tanpa antre. Sanksi keras bagi oknum travel nakal, bahkan dicabut izinnya seumur hidup. Data yang patut diketahui. Pada 2025, jemaah haji Indonesia ilegal diperkirakan mencapai 30.000 orang lebih. Rata-rata antrean haji reguler di beberapa provinsi sudah menyentuh 30 hingga 47 tahun. Lebih dari 6.000 visa mujamalah digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab tanpa koordinasi dengan pemerintah. Hampir 500 jemaah ilegal asal Indonesia tertangkap dan dideportasi oleh otoritas Saudi pada 2025. Jadi, apakah kuota haji Indonesia 2026 benar akan dipotong 50%? Jawabannya, belum pasti. Tapi sangat mungkin. Isu ini bukan sekadar spekulasi, tapi sudah dalam tahap pembahasan serius di Arab Saudi. Indonesia sebagai negara dengan kuota jemaah terbanyak tentu menjadi perhatian utama. Namun, bukan berarti semua ini tanpa solusi. Kalau pemerintah serius melakukan evaluasi, masyarakat mendukung, dan travel patuh aturan, kuota Indonesia bisa dipertahankan, bahkan ditambah lagi di masa depan. Tapi jika pembiaran terus terjadi, jemaah ilegal dibiarkan tumbuh, dan oknum travel makin nekat. Maka tak ada pilihan lain. Kuota akan dikurangi, dan masyarakat sendiri yang jadi korban. Jika kamu merasa informasi ini penting, jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga. Bantu kami terus menyebarkan edukasi haji dan umrah yang jujur, netral, dan bermanfaat. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju dengan kebijakan pengurangan kuota sebagai bentuk evaluasi? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita semua diberi kesempatan berhaji secara resmi, aman, dan penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.